Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGD A8 akan mempresentasikan hasil dari student project kami. Saya Raya Sukmajati dengan NIM 24025111175 dan saya akan menjelaskan latar belakang dari student project kami yang berjudul Rational Use of Antibiotics for Respiratory Tract Infection. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional pada ISPA, terutama yang disebabkan oleh virus, memperburuk resistensi antibiotik global. Hal-hal yang memperparah masalah ini adalah kesalahpahaman masyarakat, praktik medis yang tidak sesuai pedoman, dan akses mudah terhadap antibiotik tanpa resep. Edukasi kesehatan, regulasi ketat, dan pendekatan multidisiplin diperlukan untuk mendorong penggunaan antibiotik secara bijak dan mencegah ancaman resistensi. Perkenalkan, nama saya Niwayana Dia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 187. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah pada student project kami. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan antibiotik yang rasional dalam pengobatan infeksi saluran pernafasan? Yang kedua, bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat dan tenaga medis mengenai penggunaan antibiotik yang tepat untuk infeksi saluran pernafasan? Yang ketiga, apa dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional terhadap resistensi antibiotik di masyarakat? Dan yang keempat, sejauh mana peran edukasi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran tentang penggunaan antibiotik yang rasional di kalangan pasien dengan infeksi saluran pernafasan? Lalu yang kelima, bagaimana kebijakan kesehatan yang ada mendukung atau menghambat penggunaan antibiotik yang rasional untuk infeksi saluran pernafasan? Yang keenam, apa saja gejala infeksi saluran pernafasan yang sering disalahartikan sebagai indikasi untuk penggunaan antibiotik? Dan yang ketujuh, bagaimana perbandingan antara penggunaan antibiotik yang rasional dan tidak rasional dalam pengobatan infeksi saluran pernafasan di berbagai kelompok usia. Adapun tujuan penulisan umum yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang penggunaan antibiotik yang rasional, menganalisis pola penggunaan antibiotik, mengevaluasi pengetahuan dan sikap, menyusun rekomendasi kebijakan, meningkatkan kesadaran akan dampak resistensi antibiotik, mendorong praktik klinis yang lebih baik. Ada juga tujuan secara khusus. Yang pertama adalah menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat. Selanjutnya adalah menilai sikap terhadap penggunaan antibiotik. Yang ketiga adalah identifikasi faktor penyebab penyalahgunaan antibiotik. Yang keempat adalah evaluasi praktek medik dan tenaga kesehatan. Yang kelima adalah menentukan dampak penggunaan antibiotik. Yang keenam adalah menyusun rekomendasi edukasi. Dan yang terakhir adalah mengukur efektivitas intervensi. Baik, perkenalkan nama saya Wandi Fastawidana dengan NIM 198. Jadi kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam manfaat yang diperoleh dari karya tulis ini. Ada 3 bagian manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis, kedua, manfaat bagi pembaca, dan ketiga, manfaat bagi negara. Untuk penulis, yang pertama, penulis jadi dapat memahami betapa pentingnya antibiotik dan bagaimana proses regulasi kontrol dosis yang tepat dan juga apa yang terjadi ketika dosisnya melebihi batas. Contohnya seperti resistensi antibiotik. Kemudian dengan karya tulis ini, penulis dapat mengasah keterampilan analisis data dan juga dapat membantu dalam membuat karya ilmiah berbasis data yang relevan. Selanjutnya, penulis jadi sadar betapa pentingnya peran tenaga kesehatan dalam memerangi narasi dari resistensi antibiotik ini. Yang terakhir, manfaat bagi penulis dari melalui karya ilmiah ini, penulis dapat berkontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya, manfaat bagi pembaca. Yang pertama, pembaca jadi dapat mengetahui informasi mengenai kontrol dosis yang tepat bagi antibiotik. Kedua, dapat mengetahui dampak antibiotik yang berlebihan. Ketiga, karena di karya tulis ini ada panduan dan informasi mengenai infeksi saluran pernafasan, pembaca jadi tahu penanganannya itu tidak selalu menggunakan antibiotik. Keempat, karya tulis ini dapat menginspirasi pembaca untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan antibiotik. Dan yang terakhir, karya tulis ini menawarkan informasi untuk mendukung edukasi dan kesadaran masyarakat. Kemudian ada manfaat bagi negara.
Yang pertama, karya tulis ini dapat mendukung program pemerintah untuk mengurangi resistensi antibiotik. Kedua, dapat memberikan masukan berbasis data untuk kebijakan kesehatan yang baik untuk kedepannya. Kemudian ada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait resistensi antibiotik. Selanjutnya, mendorong efisiensi SDA, sumber daya alam, terkait pengelolaan antibiotik. Jadi tidak terlalu membuang-buang resource. Dan yang terakhir, menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas dan sadar terhadap antibiotik, khususnya antibiotik. Bagaimana dampaknya, bagaimana dosis yang tepat, seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Jika Drayodana dengan 3 digit NIM terakhir 189 akan menjelaskan slide faktor yang mempengaruhi penggunaan antibiotik yang rasional dalam pengobatan infeksi saluran pernafasan. Yang pertama itu ada diagnosis yang tepat, yang kedua ada pengetahuan dan sikap tenaga medis, yang ketiga ada pemahaman pasien, yang keempat adalah faktor ekonomi dan aksesibilitas antibiotik, yang kelima kebijakan kesehatan, dan yang terakhir adalah resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini menjadi sebuah wabah yang silent dan akan memberikan dampak yang besar ke depannya dan sedang merajalela apabila tidak ditangani dengan tepat. Karena kesalahan-kesalahan yang telah dibuat sebelumnya, seperti memberikan antibiotik pada segala jenis penyakit dan diagnosis yang tidak tepat, serta pengetahuan dan sikap tenaga medis yang kurang bertanggung jawab. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Jika pengetahuan masyarakat dan tenaga medis mengenai penggunaan antibiotik untuk saluran pernafasan akut atau ISPA menunjukkan adanya tantangan yang signifikan. Penelitian dan data menunjukkan bahwa baik masyarakat umum maupun tenaga medis seringkali tidak sepenuhnya memahami kapan dan bagaimana antibiotik seharusnya digunakan. Untuk pengetahuan masyarakat, yang pertama itu adalah kesadaran terhadap antibiotik. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa ISPA, terutama yang disebabkan oleh virus, tidak memerlukan pengobatan dengan antibiotik. Sebuah studi di Puskesmas Bilalang menunjukkan bahwa hanya 65% responden yang mengetahui aturan penggunaan antibiotik dan 47% memahami durasi pemakaian yang tepat. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat seringkali menggunakan antibiotik tanpa resep dokter yang berkontribusi pada resistensi antibiotik. Misalnya, di Madiun hanya 11% responden yang memiliki pengetahuan baik tentang penggunaan antibiotik. Yang ketiga adalah faktor penyuluhan. Kurangnya penyuluhan dari tenaga medis menjadi salah satu faktor utama rendahnya pengetahuan masyarakat. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan informasi cukup mengenai ISPA dan penggunaan antibiotik. Pengetahuan tenaga medis. Yang pertama adalah praktik resep antibiotik. Tenaga medis seringkali meresepkan antibiotik untuk ISPA, meskipun banyak infeksi tersebut disebabkan oleh virus. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut mengenai panduan praktis klinis terkait penggunaan antibiotik. Yang kedua adalah pendidikan berkelanjutan. Tenaga medis perlu terlibat dalam program pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang infeksi saluran, pernafasan, dan penggunaan antibiotik yang tepat. Ini termasuk pemahaman tentang klasifikasi ISPA dan identifikasi obat. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan apoteker. Kerjasama antara dokter dan apoteker sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima informasi yang benar tentang penggunaan obat, termasuk risiko penggunaan antibiotik secara sembarangan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Syarifira Yuda, 3 digit NIM terakhir yaitu 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan antibiotik yang tidak rasional terhadap resistensi antibiotik di masyarakat. Yang pertama itu self-medication, yang kedua itu peresepan antibiotik yang tidak tepat, dan yang terakhir itu pengobatan yang tidak tuntas. Dari ketiga ini akan menyebabkan percepatan perkembangan serotipe bakteri yang resisten terhadap antibiotik, serta peningkatan risiko kontaminasi populasi umum oleh strain bakteri tersebut. Perkenalkan, nama saya Nikoma Intan Wirsari dengan nomor NIM 24025111199. Saya akan melanjutkan tentang peran edukasi kesehatan dalam penggunaan antibiotik rasional. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman pasien, yang kedua itu mengurangi penyalahan antibiotik,
Yang ketiga itu mengubah perilaku klinis dokter. Yang keempat itu intervensi komunikasi. Dan yang terakhir itu pencegahan resistensi antibiotik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi mencegah resistensi antibiotik. Yang pertama itu adalah penggunaan antibiotik yang rasional dengan cara tidak menggunakan antibiotik untuk infeksi virus. Karena banyak infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan penggunaan antibiotik. Lalu, kita juga bisa melakukan diagnosa yang akurat dan dosis penggunaan antibiotik yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah edukasi masyarakat. Kita bisa melakukan penyuluhan pada pasien dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Lalu kita juga dapat meningkatkan pemahaman tentang bedanya infeksi virus dengan infeksi bakteri. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pencegahan infeksi. Yang pertama dengan vaksinasi, melakukan kebersihan pribadi dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah pengawasan dan regulasi penggunaan antibiotik. Perlu adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk mengontrol penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Lalu, protokol penggunaan antibiotik di rumah sakit yang berbasis bukti. Yang terakhir, yang kelima adalah penelitian dan pengembangan antibiotik baru. Kita perlu mendorong penelitian dan pengembangan antibiotik baru yang efektif terhadap bakteri yang resisten. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi ada beberapa dukungan kebijakan kesehatan dalam penggunaan antibiotik bijaksana dalam menangani kasus-kasus ISPA, yaitu yang pertama, yaitu pemerintah bisa menyediakan panduan klinis untuk membantu tenaga medis dalam mendiagnosis dan juga mengobati ISPA, sehingga memastikan bahwa antibiotik itu hanya diberikan ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan edukasi seperti kampanye pelatihan dan pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari tenaga medis dan juga masyarakat tentang bahaya dari resistensi antibiotik itu sendiri. Yang ketiga yaitu menegakkan regulasi penjualan, di mana antibiotik ini hanya boleh dijual dengan resep dokter dan apotek-apotek yang ada itu wajib untuk mematuhi aturan ini. Kemudian dalam implementasinya kebijakan-kebijakan ini banyak mengalami hambatan. Misalnya yang pertama yaitu kesalahan penggunaan, di mana penggunaan antibiotik itu seringkali tidak sesuai dengan indikasi, dosis atau durasi yang diberikan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi dari sosial ekonomi dari pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tekanan dari pasien, di mana pasien-pasien itu biasanya memberikan permintaan-permintaan yang menekan dokter sehingga mempengaruhi keputusan dari penggunaan antibiotik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas yang terbatas, di mana kurangnya alat diagnostik ini membuat dokter seringkali memberikan antibiotik itu dengan cara hanya kira-kira. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dari pemerintah yang lemah, di mana banyak antibiotik yang masih dijual secara bebas oleh apotek-apotek yang seharusnya ini dikendalikan oleh pemerintah sehingga bisa menurunkan potensi terjadinya resistensi dari antibiotik. Gejala infeksi yang sering disalahartikan sebagai indikasi antibiotik. Yang pertama, ada gejala ISPA dan penyebab virus, yaitu infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, dan demam seringkali disalahartikan sebagai infeksi bakteri dan diobati dengan antibiotik. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara infeksi bakteri dan virus. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai ini tidak hanya tidak efektif, tapi juga meningkatkan risiko resistensi antibiotik di masa depan. Yang kedua, radang tenggorokan non-bakteri, yaitu radang tenggorokan yang disebabkan oleh virus seperti rhinovirus dan adenovirus seringkali diobati dengan antibiotik. Namun, antibiotik hanya diperlukan jika faringitis disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pyogenes. Yaitu, kesalahan ini dapat dihindari dengan diagnosis yang akurat melalui pemeriksaan kultur atau tes cepat untuk menentukan penyebab infeksi. Yang ketiga, yaitu sinusitis viral dan alergi, yaitu gejala sinusitis seperti hidung, tersumbat, dan nyeri pada wajah sering disalahartikan sebagai infeksi bakteri. Namun, banyak kasus sinusitis yang disebabkan oleh virus atau alergi yang tidak memerlukan antibiotik. Penanganan gejala dengan dekongestan dan antihistamin lebih tepat dalam situasi ini. Yang keempat, yaitu penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yaitu, kajian tentang penggunaan antibiotik di puskesmas menunjukkan bahwa terapi antibiotik sering diberikan tanpa indikasi yang tepat, termasuk pada kasus ISPA non-bakteri dan faringitis.
Ini menunjukkan perlunya edukasi kepada tenaga medis dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baik, perkenalkan, nama saya Vina Injeng Christian dengan 3 digit NIM terakhir 194. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan penggunaan antibiotik di berbagai kelompok usia. Yang pertama, bayi dan anak. Antibiotik sering diberikan karena kekhawatiran komplikasi, meski ISPA umumnya disebabkan virus. Penggunaan hanya rasional jika ada bukti infeksi bakteri. Lalu lanjut dengan dewasa. Persepsi keliru bahwa antibiotik mempercepat pemulihan ISPA virus menyebabkan penggunaan berlebihan. Antibiotik hanya diperlukan untuk infeksi bakteri terkontaminasi. Lalu lanjut dengan lansia. Antibiotik sering diberikan tanpa bukti infeksi bakteri, terutama pada penderita penyakit penyerta, meningkatkan risiko resistansi dan efek samping. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik secara rasional dalam pengobatan ISPA sangat penting untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik, masalah serius di dunia kesehatan. Namun, praktik yang tidak rasional seperti penggunaan antibiotik untuk infeksi virus atau pembelian tanpa resep dokter masih marak terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya edukasi masyarakat, tekanan sosial terhadap tenaga medis, dan lemahnya pengawasan distribusi antibiotik. Pada anak-anak, pemberian antibiotik yang tidak sesuai dapat mengganggu mikrobiota usus, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka. Pada orang dewasa, banyak yang masih meyakini bahwa antibiotik diperlukan untuk semua gejala ISPA, sehingga mereka sering memaksa dokter untuk meresepkannya meskipun tidak ada indikasi bakteri. Sementara itu, pada lansia, penggunaan antibiotik tanpa diagnosis yang jelas kerap dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi, tetapi malah berisiko menimbulkan efek samping yang serius, seperti gangguan fungsi ginjal serta mempercepat terjadinya resistensi. Dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional meliputi peningkatan resistensi bakteri, pengobatan yang jauh lebih sulit, dan biaya kesehatan yang membengkak. Oleh karena itu, diperlukannya adanya upaya terpadu seperti edukasi masyarakat untuk memahami kapan antibiotik itu sebenarnya diperlukan, pelatihan tenaga medis agar mematuhi pedoman klinis, serta penegakan aturan yang lebih ketat dalam distribusinya. Dengan langkah-langkah ini, penggunaan antibiotik yang rasional diharapkan dapat diterapkan secara luas, menekan angka resistensi, dan menjaga efektivitas pengobatan baik di masa kini maupun mendatang. Adapun saran yang dapat kami sampaikan mengenai penggunaan antibiotik yang rasional. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus dilatih untuk membedakan antara infeksi virus dan infeksi bakteri, serta memahami kapan antibiotik sebenarnya diperlukan. Para tenaga kesehatan juga harus membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pasien tentang risiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Yang kedua, implementasi pedoman klinis. Mengadopsi pedoman berbasis bukti untuk pengobatan ISPA dapat membantu dokter dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian, untuk infeksi ringan, pendekatan watchful waiting dapat diterapkan, di mana pasien dipantau tanpa memberikan resep antibiotik kecuali memang diperlukan. Yang ketiga, penggunaan diagnostik cepat. Menggunakan tes diagnostik cepat untuk menentukan penyebab infeksi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan antibiotik. Ini sangat berguna dalam kasus infeksi tenggorokan atau sinusitis. Yang keempat, kampanye kesadaran publik. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat harus dilakukan. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua infeksi memerlukan pengobatan dengan antibiotik dan bahwa penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi. Kemudian, mengedukasi masyarakat tentang cara pencegahan infeksi saluran pernapasan seperti vaksinasi dan praktik kebersihan yang baik dapat mengurangi insiden infeksi dan kebutuhan akan pengobatan antibiotik. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik. Penting untuk melakukan audit dan monitoring terhadap pola preskripsi antibiotik di fasilitas kesehatan untuk mengidentifikasi area di mana penggunaan bisa diperbaiki. Kemudian, membuat sistem pelaporan resistensi antibiotik secara rutin dapat membantu dalam memahami tren resistensi dan menyesuaikan kebijakan penggunaan antibiotik sesuai kebutuhan. Baik, sekian presentasi dari hasil student project kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.